Sebelumnya di Lost. Tapi sayangnya saat itu juga Libby menghembuskan nafas terakhirnya. Dan Hurley tentu saja benar-benar sangat terpukul kehilangan wanita yang sangat dicintainya. Ini adalah channel Malspace, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 2 episode 22. Jack, James, Michael dan kawan-kawan berkumpul untuk membahas apa rencana selanjutnya. James memberitahu bahwa persenjataan yang mereka miliki berjumlah 11 setelah diambil 5 oleh orang-orang di Others. Berapa lama sampai ke camp mereka? Tanya Jack kepada Michael. Michael memberitahu bahwa jika mereka berangkat sekarang maka akan sampai tengah malam besok. Mendengar itu, Jack pun mengusulkan untuk mulai mengumpulkan pasukan. Tetapi Michael tidak setuju. Ia ingin mereka pergi berlima saja ke sana karena orang-orang di Others ini tidak mengetahui bahwa dirinya sudah menemukan markas mereka. Jadi jika hanya berlima saja, mereka bisa datang menyelinap tanpa ketahuan dan menghabisi orang-orang di Others itu. Menurut Michael, kalau banyakan mereka bisa ketahuan. Tetapi obrolan itu dipotong oleh Hurley yang tampak kesal karena mereka bahkan belum menguburkan Anna dan Libby. Mendengar itu, semua orang pun setuju untuk menguburkan kedua rekan mereka yang gugur itu terlebih dahulu. Siapa di sini yang kesal dan jadi benci kepada Michael, guys? Komen ya. Beberapa saat kemudian Michael terlihat berlari terburu-buru di hutan, lalu kemudian ia muntah-muntah. Mungkin itu efek dari pembunuhan yang pertama kali dilakukan oleh Michael. Secara tidak sengaja, Jack melihatnya dan menyapa Michael. Lalu di situ, Michael dengan tegas meminta Jack agar orang-orang yang ikut rencana cukup berlima saja. Jack, Cat, James, Hurley, dan dirinya. Michael tidak mau lebih banyak orang lagi karena Michael katanya takut membahayakan keselamatan Walt. Mendengar itu, Jack pun lalu mengiyakan. Sementara itu di perkemahan pantai, Charlie menemui Claire dan Aaron. Ecek-eceknya dia ngebaikin gitu, ngebujukin Claire dengan memberikan sebuah koper yang ia temukan. Koper itu berisi obat vaksin. Menurut Charlie, mungkin Claire dan Aaron membutuhkannya. Ia bahkan sudah menguji menyuntik obat vaksin itu pada dirinya sendiri untuk memastikan obat vaksin tersebut aman bagi Claire dan Aaron. Di situ Claire berterima kasih kepada Charlie. Dan mereka berdua pun terkejut saat melihat Michael sudah kembali dan bersama dengan Jack. Begitupun Jinsu dan Sunhwa yang langsung saja mereka memberikan sambutan hangat kepada Michael. Mereka berdua senang Michael baik-baik saja. Namun raut wajah senang mereka berubah saat melihat ada 2 mayat yang hendak dikuburkan. Michael lalu memberitahu bahwa Anna dan Libby lah yang meninggoy karena terbunuh. Di sisi lain, Jack dan James tampak sedang mengemas semua senjata dari tempat penyimpanan James. Saat mereka berdua selesai, di luar Said langsung menghampiri dan bertanya benarkah si Benjamin sudah kabur? Jack dan James mengiyakan dan mereka saat ini akan berencana untuk melakukan penyerangan terhadap camp di Others. Namun saat Said bertanya lebih lanjut, Jack bilang kalau Said tidak boleh ikut karena Michael menginginkan timnya hanya terdiri dari 5 orang. Tentu saja mendengar itu James dan Said protes karena ini menyangkut nyawa mereka semua. Said haruslah diikutkan karena di antara mereka semua bisa dibilang Said lah yang paling berpengalaman dalam peperangan. James memberikan 1 buah pistol kepada Said. Setelah itu James pergi menemui Michael untuk memberitahu tentang keikutsertaan Said dalam misi. Tentu saja Michael memprotesnya. Dan di situ James menegaskan bahwa mereka membutuhkan seseorang yang sangat berpengalaman seperti Said. Pokoknya si Said ikut, ucap James. Lalu di bunker terlihat Eko sudah berada di sana menggantikan Mr. Locke untuk menekan tombol komputer. Tak lama berselang Charlie datang ke sana menanyakan kemana saja Eko pergi. Bukankah mereka berdua sedang membangun sebuah gereja? Eko pun menjelaskan kalau saat ini dirinya ada tugas lain yang harus diselesaikan. Eko meminta tolong kepada Charlie untuk mengambilkan barang-barangnya di pantai
karena Eko akan tinggal di sini. Tetapi Charlie yang merasa kesal menolak dan menyuruh Eko mengambilnya sendiri saja. Charlie pun pergi. Setelah itu terlihat Charlie mencoba melanjutkan pembangunan gereja sendirian. Ya, meskipun Charlie terlihat sangat kesulitan. Di momen itu, si Vincent tiba-tiba mendatangi Charlie sambil membawakan patung bersinar koboi. Ya, mungkin Vincent kemarin-kemarin sering melihat Charlie membawa patung Maria itu. Pintar juga anjing satu ini. Did someone put you up to this? Charlie lalu mengikuti Vincent hingga sampai ke tendanya James. Dan karena Vincent, Charlie pun jadi mengetahui di mana letak James menyembunyikan patung-patung narkoboi itu. Charlie tampak jengah karena, why? Mengapa ia selalu dihadapkan dengan godaan narkoboi ini terus-menerus? Tapi untungnya kali ini Charlie sudah kuat iman. Ia terlihat membuang satu persatu patung berisi narkoboi itu ke laut sampai tidak ada yang tersisa lagi. Dan hal itu tanpa disangka disaksikan oleh Mr. Locke. Sementara itu, Said yang sedang packing-packing untuk misi besok didatangi oleh Michael yang meminta Said untuk jangan ikut dalam misi penyergapan di Others. Sambil ngegas, Michael bilang bahwa ini adalah keputusannya, siapa saja yang boleh ikut dan tidak. Karena misi utamanya adalah menyelamatkan Walt anaknya. Mendengar itu, Said fine-fine saja. Ia bahkan memberi ucapan semoga berhasil kepada Michael. Setelah menemui Said, Michael juga menghampiri Hurley dan Kate yang sedang menggali kuburan untuk Anna, Lucia, dan Libby. Ia memberitahukan rencananya kepada Kate dan Hurley bahwa mereka akan pergi besok pagi untuk membalaskan dendam pada The Others. Akan tetapi Hurley dirinya tidak ingin ikut dalam misi itu. Michael tampak terkejut mendengarnya. Lalu ia mencoba meyakinkan Hurley untuk ikut. Tetapi Kate menghentikan tindakan Michael itu karena Hurley saat ini sedang berduka. Singkat cerita, pada sore harinya orang-orang mulai berdatangan ke pemakaman Anna, Lucia, dan Libby. Dalam perjalanan ke sana, Said mengajak Jack untuk berbincang serius. Di situ Said merasa kalau Michael ini sudah dikuasai. Tindakannya terlihat seperti orang yang tidak jujur. Said yakin akan hal itu karena Said percaya seorang ayah akan melakukan apa saja demi anaknya. Dan Said juga menduga kalau Michael lah yang sudah membebaskan Benjamin. Dan sekarang Michael mencoba untuk menjebak Jack dan kawan-kawan. Said berkata, "Jack, kau harus percaya padaku. Ingat saat aku yakin si Henry adalah salah satu dari The Others dan feelingku tidak pernah salah kan?" Saat itu juga Jack hendak menciduk Michael namun Said menghentikan. Menurut Said, mereka harus membuat Michael tetap pada rencananya. Dan mereka harus bisa memanfaatkan hal ini. Untuk sementara Said belum tahu apa yang harus dilakukan, tapi mereka punya waktu semalam untuk memikirkannya. Acara pemakaman pun dilangsungkan. Jack mengucapkan sepatah dua patah kata untuk mengantarkan kepergian Anna Lucia. Lalu Hurley juga sama. Dengan penuh kesedihan, Hurley menceritakan tentang Libby. Setelah selesai, Hurley langsung menatap Michael dengan serius. "Michael, aku akan ikut dengan kalian." Saya pikir si Hurley tahu gitu kelakuan si Michael. Dan pada saat itu juga, Sun Hua teralihkan dengan sesuatu yang muncul di lautan. Sebuah kapal, ia pun memberitahu orang-orang. Dan tatapan semua orang langsung tertuju ke sana. Apakah mereka diselamatkan? Scene flashback ke 13 hari yang lalu memperlihatkan momen di mana Michael memukul kepala Mr. Locke saat sedang lengah. Kemudian setelah itu Michael pergi ke komputer untuk kembali mengirim pesan pada Walt. Di sana Walt membalas dan menuliskan, "Saat mereka membawaku ke pulau, aku melihat ada batu besar yang di tengah-tengahnya bolong, ayah. Itu tepat ada di pantai. Kau harus pergi ke arah utara, ayah." Michael segera mematikan komputer saat mendengar suara Jack. Ya, kejadiannya tentu sama persis dengan episode lalu di mana Michael mengunci Jack dan Mr. Locke di ruangan persenjataan itu lalu pergi. Kemudian di scene selanjutnya kita akan melihat Michael yang dengan terburu-buru menuju ke arah utara pulau.
Lalu di jalan dirinya bertemu dengan salah satu orang di Others yang sedang buang air kecil. Michael langsung menodongnya dengan senapan. Tetapi dari raut wajahnya si pria di Others ini tampak tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Karena bisa kita lihat di belakangnya Michael sudah ada Zeke dan kawan-kawan langsung berusaha melumpuhkan Michael. Tapi di situ Michael yang lincah hampir berhasil kabur dan Zeke pun melumpuhkan Michael dengan cara dilempar batu sampai pingsan. Lalu pada malam hari ketika Jack dan kawan-kawan bertemu dengan Zeke, rupanya Michael ada di balik semak-semak disekap oleh The Others. Diancam untuk tidak bersuara sedikit pun jika tidak ingin kehilangan Walt. Singkat cerita, 2 hari berlalu semenjak pertemuan itu. Zeke bersama para The Others akhirnya sampai ke perkemahan mereka dengan membawa Michael juga. Dan inilah penampakan markas para The Others. Sama persis dengan yang digambarkan oleh Michael kepada Jack dan kawan-kawan. Oh iya, di dekat situ memang terlihat ada batu besar yang di tengahnya bolong. Put him right over here. Setelah itu, Michael dipertemukan dengan seorang wanita yang seperti seorang pemimpin di tempat itu. Dia bernama Miss Claw. Gitu bukan sih cara bacanya? Terserah lah ya. Wanita itu menanyakan beberapa pertanyaan aneh seputar Walt, yang Michael sendiri pun kebingungan dengan pertanyaan itu. Michael lalu berteriak dan mendesak Miss Claw untuk mempertemukannya dengan Walt putranya. Michael sangat ingin melihat Walt. Tapi singkat cerita sudah 1 minggu lamanya Michael disekap oleh The Others dan setiap harinya ia selalu dicekoki pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal. Ia tidak pernah dilepaskan dan tidak pernah dipertemukan dengan Walt. Michael merasa sangat stres dan bahkan dirinya sudah berpikir kalau Walt anaknya mungkin sudah mati. Tapi di malam itu Miss Claw mendatanginya kembali dan mengatakan tentang salah satu anggota mereka yang telah ditangkap oleh teman-temannya Michael, yaitu si Benjamin. Michael berkata, aku tidak peduli." Lalu saat itu juga Miss Claw menyuruh satu rekannya untuk masuk sambil membawa Walt. Betapa bahagianya Michael saat akhirnya bisa melihat anaknya kembali. Begitu juga Walt yang sangat senang bisa bertemu dengan ayahnya. Walt bercerita kalau dirinya tidak disakiti oleh mereka, namun hanya diberikan tes. Tetapi Miss Claw buru-buru menyuruh Walt untuk tutup mulut soal itu. Dan pada saat Walt dibawa pergi, Walt berkata pada ayahnya bahwa The Others ini hanya berpura-pura. Hah? Berpura-pura apa, guys? Let him go! Walt, wait! Let go of him! We're done. No, wait! Hey, wait! Come here! I love you! Walt, I'm gonna get you out of here! No! We're gonna get you out of here! Setelah Walt dibawa pergi, Miss Claw berkata kepada Michael bahwa mereka berjanji akan melepaskan Walt dan Michael asalkan dengan syarat Michael harus membantu mereka untuk menolong Benjamin. Dan tidak hanya itu, Michael juga disuruh untuk membawa 4 orang rekannya Michael yang nama-namanya sudah Miss Claw tulis dalam sebuah kertas. Di antaranya adalah Jack Shepard, Kate Austin, Hugo Reyes yaitu si Hurley, dan James Ford. Miss Claw tidak hanya menjanjikan kebebasan, namun ia juga menjanjikan sebuah kapal kepada Michael agar Michael bisa membawa Walt pergi dari pulau ini pulang ke rumah. Dan jika Michael tidak bisa melaksanakan kedua misi itu, maka Miss Claw berjanji Michael tidak akan pernah bisa lagi melihat Walt. Lost bersambung. Inilah Lost Season 2 episode 23. Semua orang tampak heboh melihat kemunculan sebuah perahu layar berwarna putih di lautan. Ketika melihat kemungkinan perahu tersebut tidak akan berlabuh di pantai, Jack bersama James dan Said memutuskan untuk langsung berenang mencoba menghampiri perahu itu. Yang lainnya hanya melihat dan berharap itu bukan jebakan dari The Others. Singkatnya, Jack, James, dan Said berhasil berenang mencapai perahu lalu menaikinya. Tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan orang di sana, sampai terdengar suara tembakan dari dek perahu.
Setelah dipastikan seseorang yang menembak itu kehabisan peluru, ketiganya segera mendobrak pintu dek perahu dan mendapati seseorang itu adalah si Desmond yang tampak kacau sekali mabuk-mabukan. Sementara itu di bunker Dharma, Mr. Locke tiba-tiba datang menghampiri Eko yang masih setia nungguin komputer. Mr. Locke memerintahkan Eko untuk jangan menekan tombol komputer lagi karena hal yang mereka lakukan itu tidak ada gunanya dan hanya memperbudak mereka. Tetapi Eko tidak mempedulikan perkataan Mr. Locke dan tetap teguh pada keyakinannya. Mr. Locke tampak hendak menghancurkan komputernya dan di situ Eko buru-buru menghentikan tindakan Mr. Locke. Eko bahkan terpaksa harus memukul Mr. Locke lalu mengusir pria botak itu pergi dari bunker Dharma. Singkat cerita, saat hari sudah malam, Desmond masih terus minum-minum. Jack menghampiri, memberinya makanan lalu mengajaknya bicara. Jack tidak menyangka kalau Desmond memiliki sebuah perahu layar. "Waktu ente kabur itu kenapa gak ajak-ajak woi? Terus kenapa ente malah balik lagi ke sini?" tanya Jack. Desmond langsung tertawa. "Jack, apa kau mengira aku sengaja kembali ke sini? Aku sudah berlayar menuju ke arah barat dengan kecepatan 9 knot selama 2,5 minggu. Tapi yang kudapati justru malah pulau sialan ini. Aku malah kembali ke sini," gerutu Desmond. Si Desmond berpikir kalau dunia sudah menghilang dan yang tersisa sekarang hanyalah lautan dan pulau ini saja. Tapi Jack sepertinya tidak menganggap serius omongan Desmond. Ia pun pamit pergi setelah mengatakan bahwa mereka masih menekan tombol komputer dan itu membuat Desmond terkekeh. Jack pun bertemu dan berbicara dengan Said yang katanya ia punya rencana bagaimana menghadapi jebakan Michael. Pada dasarnya kan Michael akan menuntun Jack dan kawan-kawan menuju ke perkemahan The Others. Said bisa tiba di sana lebih cepat dengan menaiki perahu layar milik Desmond. Lalu Said akan melakukan pengintaian terlebih dahulu. Setelah Said selesai mengintai, Said akan menyalakan asap hitam di pesisir pantai. Jack dan kawan-kawan nanti harus bertemu dengan Said di pantai tersebut. Dan mereka bersama-sama akan menyerang camp The Others. Hal itu akan berjalan lebih lancar karena Said sudah melakukan pengintaian. Tetapi Said meminta Jack untuk merahasiakan hal ini dari James, Kate maupun Harley. Karena Said berpikir jangan sampai mereka membuat Michael menyadari tentang mereka yang sudah mengetahui pengkhianatan Michael. Pada keesokan harinya, Jack dan kawan-kawan terlihat bersiap-siap. Jack tampak membagi-bagikan persenjataan pada semua orang yang ikut. Kate di sana terlihat gusar. Saat Jack menanyakan mengapa, Kate bercerita kalau dirinya kepikiran tentang temuannya di bunker bersama Claire saat Kate menemukan kostum pakaian The Others, riasan-riasan wajah dan jenggot-jenggot palsu. Kate berkata, "Jack, bagaimana jika mereka sebenarnya hanya berpura-pura dan hanya ingin membuat kita berpikir kalau mereka adalah orang primitif padahal sebenarnya tidak?" Mendengar itu Michael langsung menimpal. "Tidak mungkin, Kate. Mereka benar-benar adalah orang primitif. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri." Di situ James menyuruh mereka untuk jangan berdebat dan sebaiknya berangkat sekarang juga. Mereka berlima pun bergerak berangkat menuju markas The Others. Di saat yang sama, Said menghampiri Desmond untuk meminjam perahu layarnya. Desmond dengan senang hati meminjamkannya kepada Said. Bahkan dia bilang, "Perahu itu milikmu, Said. Aku sudah tidak peduli," begitu. Tetapi karena Said tidak bisa berlayar, ia harus mencari seseorang yang bisa berlayar membantunya. Dan singkat cerita, Said pun mengajak dua sejoli Jinsu dan Sunhwa. Jinsu yang pandai berlayar serta Sunhwa sebagai penerjemahnya. Di sisi lain di hutan memperlihatkan Jack dan kawan-kawan yang dalam perjalanan menuju camp The Others. Tiba-tiba seekor burung aneh terbang melintasi mereka membuat Michael refleks menarik pelatuk pistolnya. Tapi ternyata tidak ada pelurunya. Jack memang sengaja tidak mengisi peluru pistol yang dibawa oleh Michael. Tapi di situ biar Michael enggak curiga, Jack pun bilang kalau dirinya kelupaan mengisi peluru pistol yang satu itu dan segera mengisikannya untuk Michael. Waduh, apakah Michael bakalan curiga, guys? Mari saya ceritakan sedikit tentang kisah masa lalu Desmond.
Desmond dulunya adalah seorang tentara kerajaan, tapi entah karena melakukan tindakan jahat apa, dirinya pun dipenjara dalam waktu yang cukup lama. Desmond memiliki seorang istri bernama Penny, tapi selama di penjara, Penny tidak pernah memberikan kabar atau mengirimkan surat. Setelah Desmond bebas dari penjara, Desmond baru mengetahui ternyata semua surat dari Penny untuk Desmond telah dibajak oleh bapaknya Penny. Bapaknya Penny ini sengaja agar Desmond tidak bisa membalas surat-surat dari Penny dan membuat seolah-olah Desmond sudah melupakan Penny. Bapaknya Penny juga menawarkan sejumlah uang yang sangat banyak untuk Desmond dengan syarat Desmond harus menjauhi Penny. Jangan pernah menghubungi Penny dan menghilanglah dari kehidupan Penny. Karena Penny akan segera menikah lagi dengan pria yang lebih baik dari Desmond. Si Desmond menuruti permintaan ayahnya Penny untuk tidak mendekati Penny. Tetapi Desmond tidak mau menerima uangnya. Suatu ketika ayahnya Penny mengadakan lomba solo mengelilingi dunia dengan hadiah yang cukup fantastis. Desmond hendak mengikutinya untuk mendapatkan kehormatannya kembali. Dan itulah cara yang akan Desmond lakukan untuk memiliki Penny lagi. Secara kebetulan Desmond bertemu dengan wanita bernama Libby. Ya, Libby yang kita kenal. Wanita itu memberikan perahu layar miliknya kepada Desmond. Perahu layar itu merupakan milik mendiang suaminya Libby. Dan Libby memberikan perahu itu kepada Desmond karena Libby merasa tersentuh mendengar cerita mengharukan Desmond demi mendapatkan kembali wanita yang dicintainya. Seandainya Libby masih hidup dan bisa melihat Desmond di pulau antah berantah ini, sayangnya Libby sudah mati. Singkat cerita, tanpa Desmond sadari, tahu-tahu dirinya sudah berada di bunker Dharma bersama seseorang. Seseorang itu adalah Kelvin, guys. Kelvin yang sama dengan Kelvin yang pernah ditemui Said di masa lalu. Masih ingat dengan Kelvin? Kelvin menjelaskan kalau dirinya menyelamatkan Desmond yang terdampar di pantai pulau ini. Ia memberikan obat vaksin dan juga suntikan kepada Desmond, menyuruhnya agar Desmond menyuntikan obat itu setiap 9 hari sekali. Karena di luar sana terdapat virus yang sangat mematikan, Desmond bisa saja terjangkit. Kelvin bahkan harus mengenakan setelan kuning saat akan pergi keluar dari bunker ini. Flashback berakhir. Di masa sekarang Desmond hanya menghabiskan malamnya dengan mabuk-mabukan. Sudah 3 tahun lebih lamanya Desmond berada di pulau ini. Penny, wanita yang dicintainya sekarang mungkin sudah hidup bahagia dengan pria lain dan sudah melupakannya. Lalu tak lama berselang Mr. Locke datang menghampiri Desmond. Ia tak menyangka Desmond sudah kembali lagi dan sekarang bergabung bersama mereka. Ya, ceritanya panjang Mr. Locke, jawab Desmond. Pada awalnya Mr. Locke hanya berbasa-basi saja, hingga ia pun melontarkan sebuah pertanyaan pada Desmond. Desmond, tahu tidak kalau semua yang kau lakukan di bunker Dharma selama ini menekan tombol komputer itu hanyalah sia-sia dan tidak ada artinya sama sekali. Sambil mengatakan itu, Mr. Locke memberikan sebuah kaset yang ditemukannya di bunker Pearl. Di sana ada buktinya kalau menekan tombol komputer hanyalah sebuah eksperimen psikologi. Desmond tampak sangat kesal mendengar hal itu. Ia pun bertanya, jika itu tidak nyata dan benar-benar hanya eksperimen, kenapa kalian masih memencet tombol komputer itu, Mr. Locke? Mr. Locke pun menjelaskan dirinya sudah tidak lagi melakukannya. Namun seseorang bernama Eko tetap menekan tombol komputer dan Mr. Locke tidak bisa menghentikannya. Jadi sekarang Mr. Locke mengajak Desmond untuk bersama-sama menghentikan Eko dan mencari tahu apa yang akan terjadi jika alarm komputer dibiarkan tidak usah dipencet. Sepertinya Desmond setuju. Jack dan kawan-kawan yang dalam perjalanan menuju Camp the Others juga tampak berkemah dulu karena hari sudah gelap dan mereka akan melanjutkan perjalanan besok pagi. Pada keesokan harinya, di bunker Dharma, Eko yang sedang anteng-antengnya berduaan sama komputer tiba-tiba dibikin panik saat terjadinya mati lampu atau mati listrik. Begini nih, di kampung Bang Sam juga sering listrik mati, guys.
Eko segera mengecek ada apa yang terjadi. Setelah dicek ternyata ada seseorang yang sudah mematikan saklar generator dan rupanya itu hanyalah pengalihan. Karena saat ini Desmond sedang mengotak-atik kabel sehingga pintu-pintu penahan ledakan yang mengelilingi ruangan komputer menutup. Eko sempat hendak menahan pintu tersebut dengan tongkatnya, tapi kata Mr. Locke, tidak bisa. Kini di dalam hanya ada Desmond dan Mr. Locke, dan mereka berdua akan menunggu sampai alat penghitung waktu habis. Eko di sana berusaha berteriak memanggil-manggil Mr. Locke, berusaha membujuk Mr. Locke untuk jangan melakukan ini. Kalian tim mana guys? Komen ya. Tim Eko atau tim Mr. Locke? Eko yang keadaannya sekarang terkunci untungnya menemukan jalan keluar, yaitu lubang yang terdapat tali kabel pesawat terikat. Jalan yang pertama kali digunakan oleh Mr. Locke dan Jack. Eko dapat melihat kalau pintu lubang tersebut dibuka secara paksa. Ia lantas segera menemui Charlie untuk meminta bantuannya. Pertama-tama Eko bertanya bagaimana cara Jack dan Mr. Locke membuka pintu lubang palka secara paksa. Charlie menjawab, diledakkan. Namun Charlie tidak mau membantu apa-apa. Ia terlanjur kecewa dengan Eko. Tetapi di situ Eko meyakinkan bahwa jika Mr. Locke dan si Desmond itu tidak menekan tombol komputer sampai alat penghitung waktunya habis, maka seluruh orang di pulau ini akan mati. Eko sangat yakin. Mendengar hal itu Charlie pun setuju untuk membantu Eko. Scene berganti pada Said, Jinsu dan Sunhwa yang berlayar dengan perahu menuju camp The Others juga. Dalam perjalanannya, mereka merasakan keanehan saat melihat sebuah patung raksasa tapi hanya tersisa kakinya. Tidak ada badannya. Dan jari kaki patung tersebut hanya ada 4. Menganehkan ya. Sementara itu di hutan, Jack dan kawan-kawan melanjutkan perjalanannya kembali. Tetapi di dalam perjalanan itu ternyata ada 2 anggota The Others yang mengawasi mereka secara diam-diam. Cat dan James menyadarinya. Segeralah mereka berdua melakukan penyergapan dengan menembaki kedua The Others itu. Salah satunya berhasil ditumbangkan sampai mati, sementara yang satunya lagi melarikan diri. James dan Cat hendak mengejarnya tetapi dilarang oleh Jack. Keduanya langsung bertanya, mengapa tidak boleh? Bukankah nanti dia akan memberitahu kelompoknya dan The Others pun bakalan tahu kedatangan kita? Tanya James dan Cat. Jack lalu mengatakan sejujurnya bahwa sebenarnya The Others memang sudah tahu karena mereka semua sudah dijebak oleh Michael. Michael yang telah melepaskan Benjamin, Michael yang sudah membunuh Anna dan Libby. Lalu sekarang Michael juga sudah menjebak mereka. Mendengar hal itu, James, Cat, dan Harley tampak benar-benar sangat terkejut dan kecewa kepada Michael mengapa begitu teganya mengkhianati mereka semua. Michael meminta maaf. Dengan wajah sedih Michael berkata ia terpaksa melakukan ini karena diancam tidak akan bisa bertemu Walt lagi. Jack di situ melarang teman-temannya untuk memberi Michael pelajaran karena mereka harus tetap mengikuti skenario ini. Mereka harus tetap membuat The Others berpikir bahwa mereka masih percaya kepada Michael. Sebab Jack mempunyai rencana yang besar dengan Said. Berpindah pada Said, Jinsu, dan Sunhwa. Singkat cerita, mereka bertiga pun dapat melihat dari teropong sebuah batu besar yang bolong tengahnya, sesuai dengan yang digambarkan oleh Michael. Mereka telah sampai di wilayah perkemahan The Others. Said hanya perlu melakukan pengintaian untuk memastikan berapa jumlah anggota The Others dan senjata-senjata apa saja yang mereka miliki. Setelah itu, Said akan menyalakan sinyal asap hitam untuk Jack dan kawan-kawan. Los bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.